Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasannya. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin bisa nanti pembahasannya sangat menarik. Bolehkah perempuan menjadi hakim, Pak Kiai? Iya, ini Jadi adalah gimana? perdebatan yang muncul belakangan ini. Jadi kalau kita mau membaca literatur keislaman, ini terkait dengan perempuan dan hakim misalnya, wilayah pengadilan, itu banyak dibahas tentang boleh nggak perempuan itu menduduki jabatan yang terkait dengan masyarakat. Jadi jabatan publik lah kalau sekarang ya. Itu bukan saja misalnya terkait dengan hakim, tapi juga boleh jadi menteri, mungkin ketua DPR, bahkan presiden. Ini satu rangkaian nih, Mila ya. Orang yang melarang, maka dia melarang semuanya. Orang yang membolehkan, nanti akan terbagi-bagi sudut pandangnya. Kalau kita bicara secara luas fikih, maka kita dapatkan mayoritas ulama di masa lalu, untuk kita katakan adalah jumhur al-ulama, itu melarang perempuan itu menjadi hakim atau menduduki jabatan publik seperti menteri dan sebagainya. Alasannya apa? Ini ada beberapa alasan yang sering dijadikan dalil. Yang pertama adalah hadis Nabi yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Kisra, itu penguasa Persia yang dulu pernah merobek-robek surat Nabi Muhammad itu, mengangkat anak perempuannya sebagai penggantinya. Jadi ini ratu, pengganti raja. Nabi bersabda, lan yufliha qaumun, tidak akan pernah bahagia, beruntung, sukses, maju satu kaum walau amrohum, yang mereka mengangkat dalam urusan ketatanegaraan mereka itu, perkara mereka itu, imro'atan, seorang perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua yang sering digunakan adalah ayat Al-Quran yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kiwamah kepemimpinan ketika ada dua jenis ini, maka diberikan kepada laki-laki atas perempuan. Dua dalil inilah yang paling sering digunakan untuk menjadikan perempuan itu tidak boleh. Tidak boleh menjadi kepala negara, tidak boleh menjadi menteri atau perdana menteri, dan tidak boleh juga menjadi seorang hakim. Ini disepakati oleh mayoritas ulama di masa lalu. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Menarik, Imam Abu Hanifah ini membolehkan perempuan untuk menjadi hakim, tetapi dibatasi perkara yang akan dia sidangkan. Perkaranya terkait dengan apa? Tidak terkait dengan yang berkaitan dengan darah. Darah itu artinya pembunuhan, penganiayaan. Tetapi kalau dia bersaksi ya di luar itu, ini menjadi hukumnya boleh. Ya, jadi di sini di mana perempuan boleh menjadi saksi, maka perempuan tadi boleh menjadi hakim. Kalau perempuan tadi tidak boleh menjadi saksi, maka dia tidak boleh menjadi hakim. Seperti contohnya kasus pembunuhan, itu dipersyaratkan saksinya laki-laki. Tetapi dalam transaksi ekonomi, itu perempuan boleh menjadi saksi dalam fikih. Maka dia boleh juga menjadi hakim. Logikanya kata Imam Abu Hanifah, karena syahadah, persaksian itu juga termasuk bagian dari penegakan hukum. Karena dia seorang saksi kan bagian dari penegak hukum. Pengacara juga penegak hukum, polisi penegak hukum, jaksa dan juga hakim. Kalau ini dibolehkan, maka dia juga boleh menjadi hakim. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir itu. Kemudian diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di masa tabi'in. Kemudian juga diikuti oleh Imam Ibnu Hazm, namanya madhab Az-Zahiri. Ini termasuk madhab Islam yang berkembang di Spanyol pada masa lalu. Nah ini membolehkan, nih tiga ulama ini membolehkan perempuan untuk menjadi hakim secara mutlak. Jadi yang dilihat kata mereka bukan soal laki-laki dan perempuan, tapi kepada kemampuan dan kepantasannya. Nah, pendapat yang ketiga ini banyak diikuti sekarang oleh lembaga-lembaga fatwa dan para ulama terkemuka di beberapa negara yang boleh jadi menjadi gudang ilmu keislaman. Misalnya
guru-guru saya di Syria, misalnya guru-guru saya di Mesir, bahkan mufti Mesir itu secara terbuka mengatakan boleh. Kenapa demikian? Ini sebetulnya Mila ya, ini bukan masalah qat'iyat di dalam agama. Agama itu ada hukum yang dalilnya itu pasti. Nggak ada orang berbeda pandangan. Iya, iya. Contohnya, sholat subuh 2 rakaat. Udah, Itu tidak ada yang lintas mazhab. Nggak boleh orang dibantah, bertanya, Pak, dalam fikih itu sholat subuh menurut mazhab apa Pak yang 2 rakaat? Yang nggak semuanya. Semua mazhab ya. Tapi kunut nggak kunut, Nah, itu itu baru perbedaan. Nah, sama di sini. Dalil yang tadi digunakan itu oleh ulama sekarang itu dibedakan pemahamannya. Misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dipahami laki-laki harus menjadi pemimpin atas perempuan. Dulu di sektor apapun. Nah, ulama sekarang seperti misalnya para mufti di Mesir atau Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama Mesir terkemuka yang hidup di Qatar misalnya, atau banyak pemuka Islam lainnya mengatakan bahwa ayat itu dalam konteks rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan berkumpul dua jenis ini. Maka mana yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin? Karena setiap komunitas kan harus ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya bagaimana? Maka di antara dua jenis ini dilihat laki-laki lah dalam perspektif Islam yang menjadi pemimpin. Tetapi apa boleh diartikan semuanya? Karena kata mereka, kalau itu diartikan secara umum, maka nanti nggak boleh ada dosen perempuan. Karena dia memiliki kekuasaan atas mahasiswa laki-lakinya. Nggak boleh ada rektor perempuan. Nah, sementara realita kehidupan hari ini, kan ada dalam kehidupan tertentu yang perempuan itu menjadi pemimpin. Ya. Di perusahaan misalnya, di ini misalnya. Maka dari situ mereka mengatakan bahwa ayat ini untuk rumah tangga. Maka tidak kemudian melarang perempuan untuk menjadi hakim. Ini terkait dengan ayat. Terkait dengan hadis tadi, yang lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, itu dipahami oleh kelompok mayoritas ulama, bahkan yang di masa lalu, itu sebagai nas yang menjadikan perempuan itu tidak boleh menduduki jabatan publik. Kenapa? Karena Nabi nggak akan bahagia kaum yang mengangkat perempuan itu dalam urusan mereka. Ulama sekarang sebagian yang saya sebutkan nama-namanya tadi itu memahami yang dalam ilmu usul fiqhi itu dikatakan waqi'atu ainin atau waqa'iul a'yan. Ini kejadian khusus. La umumalaha, maka tidak boleh digeneralisir. Ini adalah kejadian dengan Kisra dulu yang mengangkat anak perempuannya, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa dalam budaya di masa lalu kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Maka kata Nabi, mereka sedang mempercepat kehancurannya seperti kehancuran suratku yang disobek oleh ayahnya. Nah, ini yang dikatakan konteksnya dalam hal itu. Bagaimana dengan pemirsa? Pemirsa silahkan membaca di antara perbedaan pandangan dalam hazanah fikih yang luas ini. Baik. Sayang sekali, tapi kita harus kalau boleh ditutup, berpisah. Tambahin catatannya lah. Kalau pemirsa mungkin bertanya, kalau Faiz gimana? Kalau Pak Faiz gimana dong? Jadi saya mengatakan, saya mengikuti guru-guru saya hari ini, dia boleh tapi dengan syarat tertentu, mempertimbangkan kemaslahatan, misalnya kemaslahatan rumah tangga kalau dia seorang istri, kemudian kekuatan dan kemampuan pribadi dia, karena hakim itu kan tidak boleh menggunakan perasaannya, dia harus objektif. Jadi kalau perempuannya terlalu lembut, ya, kemudian bisa dipermainkan rasanya, itu sebaiknya tidak bercita-cita menjadi seorang hakim. Jadi ada syarat-syarat dan ada syarat-syarat tertentu, berlaku. Tetapi secara fikih tetap terbuka kemungkinan untuk menduduki jabatan tersebut. Masya Allah, Pak Kiai terima kasih. Ini masih nanggung sebenarnya, tapi kita harus jeda karena waktunya terbatas. Insya Allah nanti kita bisa bahas lebih mendalam pada episode berikutnya, Pak Kiai. Terima kasih sekali atas ilmunya. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.